Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kita melanjutkan tentang pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang melakukan pemutar balikan atau penggeseran makna ya dari beberapa lafadz ya, terutama mungkin di dalam hal-hal yang kaitannya dengan penafsiran Al-Quran, sampai kemudian hal-hal itu dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam liqaulihi man fassarul Qur'ana birra'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri, kalau bahasa kerennya di sono, seenak udelnya sendiri, maka silahkanlah ambil tempat di neraka gitu ya. Falyatabawwa, maka silahkanlah ambil tempatmu di neraka. Kenapa demikian? Karena hal itu sangat-sangat berbahaya, apalagi menggeser makna-makna yang dohir dari ayat itu, digeser kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya ya, sebagaimana kemarin sudah kita contohkan ketika ada kata tasakharu fa inna bis sahuri barokah, misalkan ya bersahurlah, ya maksudnya makan sahur, tapi ada orang-orang yang kemudian menggeser kepada tasakharu dimanai dengan istighfar di waktu sahur. Ini adalah bagian dari pergeseran yang sangat luar biasa. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan itu ya, kemudian menyampaikan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka silahkan ambil posisi di neraka. Makna ilaha dan nafs wa huwa ayyakun urdahu wa ra'yihi ayyakuna gharaduhu wa ru'yahu takriru amrin wa tahqiqihi wa yastajiru syahadatil Qur'an ilaihi wa yahmiluhu alaihi min ghairi ayashhuda litunzilahu alaihi tilalatun lafdiyatun lugawiyatun au naqliyatun wala yang bagi ayyafhama minhu annahu yajibu alla yufassirul Qur'an bil istinbat wal fikr fa inna minal ayat ma naqala fiha anis sahabah wal mufassirin khamsatu ma'an wa sittata wa sab'a wa ya'lamu anna jami'a ghairu masmu' minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maksudnya apa? Ya tiada lain ya dari pengertiannya itu selain dari cara itu, yaitu apa? Yaitu yang dimaksud dan yang diinginkan ya dari pendapatnya itu adalah menetapkan dan membuktikan sesuatu. Ya kasarannya menarik ayat demi kepentingan sesuatu ya, makanya menyeret ayat itu tidak dibolehkan ya. Lalu kemudian menarik persaksian Al-Quran bahwa ini loh kita diperintahkan Al-Quran kepada sesuatu yang di luar dari petunjuk yang dohir ya, petunjuk kata-kata baik menurut secara dilalah lafdiyah, secara bahasa, atau menurut nukil, atau dari misalnya referensi dari beberapa nukilan atau referensi yang seharusnya ya. Maka tidak seyogianya dipahamkan dari penjelasan di atas tadi bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan gitu dengan menggunakan pemahaman-pemahaman yang mendalam dan pemikiran gitu. Karena di antara ayat-ayat suci itu yang diterima dari para sahabat dan ulama tafsir itu ada yang mempunyai 5, 6 sampai 7 pengertian.
dan semuanya itu tidaklah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang malah berlawanan ya, yang tidak dapat misalnya ya tidak dapat dikumpulkan misalkan dari beberapa penafsiran yang ada. Maka sebenarnya tafsir itu kan upaya untuk memahami lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada juga orang-orang mufasir kasarannya yang kemudian menyeret ayat itu demi kepentingan pribadinya atau golongannya atau kelompoknya, itu ada. Maka nanti jangan heran misalkan ada tafsir-tafsir yang nyeleweng gitu ya, yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika syariat misalnya. Itu mungkin juga bagian dari hal demikian. Maka apa? Kemudian tadi minanawi fa innaha qad takunu mutanafiyah la taqbalu jam fa yakunu dzalika mustambiton bi husnil fahmi wa tul fikr wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu an Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil ya. Maka ya karena ini maka apa ya, dipakailah pemikiran dan pemahaman dengan maksud yang baik ya, dan mendalam ya. Ya maksudnya sebenarnya memang boleh menafsirkan Al-Qur'an itu dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Maksudnya Anda itu boleh menafsirkan Al-Quran asal Anda punya kemampuan istimbat ya, dengan kemampuan pemahaman yang baik dan berpikir yang mendalam gitu ya. Jadi kalau Anda baru ketemu Al-Quran minggu ini, bulan ini, lalu kemudian Anda menafsirkan dengan cara Anda, maka ini dilarang keras. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam pikiran Anda itu masih sangat kecil, belum bisa memahami yang luas gitu. Maka ketika Anda melihat orang-orang kekinian yang mungkin semangat sekali ya menyampaikan bertadabur Al-Quran gitu ya, mungkin bagus gitu, secara semangat itu bagus, tetapi sebenarnya itu sangat berisiko ketika memang pemahamannya belum selesai. Harusnya memang diselesaikan dulu pemahamannya supaya lengkap, sempurna, paling tidak pokok-pokok dari syarat-syarat menjadi mufasir itu terpenuhi, barulah kemudian menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan karena tendensi atau karena usaha-usaha untuk melegalisasikan kelompoknya atau melegalisasikan madhabnya dan sebagainya, atau memperkuat dan sebagainya ya. Maka itu diperbolehkan. Maka kadang-kadang kalau kita lihat pada perkembangan zaman sekarang itu, banyak orang-orang menafsirkan Al-Quran dengan kasarannya ya, sangat seperti cocok-cocokan gitu, dicocok-cocokin. Nah itu sebenarnya rada jauh dari makna-makna yang seharusnya digunakan. Lalu kemudian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ya. Rasul mendoakan supaya ya Allah, berilah kepada Ibnu Abbas itu paham dalam agama, pemahaman ya dalam agama, dan ajarilah dia pentakwilan, wa alimhu ta'wil, penafsiran gitu ya. Memang ayat Al-Quran itu memang ada yang memang butuh penafsiran, butuh pentakwilan, nggak bisa ditelan langsung, tetapi memang itu harus dilakukan oleh orang-orang khusus ya, sebagaimana dokter gitu ya. Tidak semua orang boleh membuat resep, ada sekolahnya ya. Sama di dalam tafsir saya kira juga ada sekolahnya. Kalau ada orang tidak pada jurusan tafsir ya, seyogyanya mengikutilah tafsir-tafsir yang sudah ada, jangan kemudian membuat tafsir baru yang kemudian malah berisiko masuk ke neraka gitu ya. Lalu kemudian
Wa may yastajizu min ahli tomat mislah hadhihi ta'wilat ma'a ilmihi bi annaha ghairu muradah bil alfat wa yas'umu annahu yaqsudu biha da'watul khalqi ilal khaliq yudahi ma yastajihu al ikhtira wal waqt ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa gitu ya, makanya barang siapa membolehkan dari golongan barang siapa membolehkan dari golongan atomat ini ya menggunakan pemutar balikan seperti itu ya, dan dia sadar, dia tahu bahwa yang demikian itu tidaklah yang dimaksud dalam perkataan-perkataan itu gitu ya, dan mendakwahkan bahwa tujuannya itu mengajak manusia kepada Tuhan. Kemarin sudah saya singgung bahwa tujuan yang baik tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik gitu ya. Maka sikap yang demikian itu adalah sama halnya dengan orang yang membolehkan membuat-buat dan mengada-adakan sesuatu terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ya kayak orang membuat bid'ah lah ya, misalkan Anda saking semangatnya untuk mengajak orang untuk mengajak orang ini kan dekat dengan kurban ya, mungkin Anda saking semangatnya mengajak orang untuk berkurban, lalu kemudian Anda buat itu penafsiran yang liar gitu ya, yang Anda sesuaikan dengan tujuan Anda supaya orang itu kejebak akhirnya melakukan itu karena ya dorongan Anda, meskipun dorongan-dorongan yang Anda lakukan itu barangkali tidak ada dasarnya, tidak ada referensinya dari Al-Quran maupun dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lima huwa bi nafsi haqqun walakin lam yatik bihi asyar kama yadau fi kulli mas'alatin yaroha haqqan hadisan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padalika dulmun wa dolal ya, wa dukhulu fil wa'id al-mafhum min qawli Sallallahu Alaihi Wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pembohongan publik atau mengatasnamakan Nabi misalnya gitu ya, maka tindakannya seperti ini adalah sebuah kedaliman ya dan kesesatan ya. Bahkan di dalam hadis Nabi juga jauh-jauh sudah memperingatkan bahwa memang akan ada ya yang orang-orang mengadakan upaya seperti itu mengatasnamakan Nabi. Maka Nabi mengingatkan secara tegas ya bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa mendustakan ya, membuat dusta lah atau berbuat dusta kepadaku dengan sengaja gitu loh, sengaja, maka ia telah menyediakan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya sudah ada tempat Anda di neraka ya. Jadi resikonya, maka sebaiknya memang Anda harus menyampaikan sesuatu pada porsinya ya, yang sunnah Anda katakan sunnah, yang wajib Anda katakan wajib, dan yang mubah Anda katakan mubah. Jangan kemudian seperti orang-orang yang sekarang yang bingung ya, memahami dikit-dikit ini sunnah. Sunnah yang dimaksud itu apa? Apakah sunnah dalam arti tradisi atau sunnah dalam arti hukum fikih? Maka harus jelas. Anda ngomong sunnah itu yang dimaksud sunnah apa? Sunnah dalam arti tradisi atau sunnah dalam arti hukum fikih ya. Nanti Anda harus paham itu. Kemudian balisar fi ta'wil hadhil alfat atamu wa adum li'annahu mubtilah listiqah bil alfat wa qati'at at-tariq al-istifadah ya wal fahmu minal Quran bil kulliyah ya gitu ya. Maka bahkan ya ini ya istilahnya, bahkan ini adalah suatu kejahatan yang sangat besar, balisar ya, kejahatan yang sangat besar dalam memutarbalikkan kata-kata ya, sebab menghilangkan kepercayaan kepada kata-kata itu sendiri. Jadi Anda akan merusak nilai kata itu ketika Anda putar-putar, misalkan ya, ketika Anda putar-putar.
sebab ya menghilangkan kepercayaan kepada kata-kata itu sendiri dan melenyapkan proses atau jalan untuk memperoleh faidah ya dan pemahaman dari Al-Quran secara global gitu ya. Jadi anda istilahnya kayak semacam memotong memotong mata rantai menuju pemahaman Al-Quran yang global. Anda pecah sana istilahnya potong sana potong sini demi tujuan yang Anda inginkan. Istilahnya Anda punya tujuan lalu Anda tarik ayat-ayat itu untuk mendukung tujuan Anda. Inilah yang dilarang ya. Faqad arafta ya. Kaifa sarafta syaitan ya. Faqad araftu kaifa sarafa syaitan dawa'il khalq anil ulum al-mahmudah ya. Maka tahulah kita bahwa memang tujuan setan itu memang memutarbalikkan alat-alat untuk dakwah ya, alat-alat untuk dakwah ya. Dawa'il al-khalq anil ulum al-mahmudah, dari ilmu-ilmu yang terpuji ya, ilal madmumati, kepada ilmu-ilmu yang tercela ya. Sebenarnya kalau Anda baca kasarannya gitu, ketika Anda memahami Al-Quran secara dohir dengan bahasa yang jelas gitu, itu lebih baik. Tetapi ada dorongan-dorongan supaya Anda itu lebih gila ya, supaya Anda itu keluar dari yang baik itu menuju yang tidak baik ya. Fakulu dzalika min talbisi ulama isu, dan ini adalah semua itu adalah perbuatan ulama-ulama yang jahat ya, dengan menggantikan bitabdilil asami, dengan menggantikan nama-nama atau maksud-maksud dari kata-kata itu. Fa ini tabataha ulai itimadan alal ismil masyhur min ghairi iltifat ila ma arafa fil asril awal kunta kaman talaba syaraf bil hikmah ya, bittiba'i ma yusama hakiman ya. Jika Anda mengikuti ya mereka, ya karena berpegang kepada nama yang terkenal gitu. Misalkan Anda itu pengagum si A itu terkenal, apapun yang disampaikan oleh si A itu Anda anggap memang itu sudah mewakili kebenaran gitu ya. Lalu kemudian apa ya, kemudian Anda tidak mau berpikir ya, lalu kemudian ya Anda ikuti saja meskipun dia misalkan melakukan penafsiran yang keliru gitu ya. Maka apa ya, itu sebagaimana orang-orang yang istilahnya pengen menjadi orang-orang mulia dengan mengikuti orang-orang yang ahli hikmah ya. Kalau bahasa lain mungkin ahli hikmah itu ya seorang yang bijak, hakiman apa bahasanya di sini, ahli hikmah kan mungkin sudah dikenal ya. Kalau bahasa halusnya mungkin ahli hikmah, tapi kalau bahasa kurang halusnya mungkin dukun gitu ya, ahli hikmah ya. Kemudian maksudnya apa, kalau Anda hanya mengikuti orang-orang karena keterkenalannya ya, tanpa Anda melihat kepada konsep yang dibuat di zaman-zaman para sahabat kasarnya ya, di zaman-zaman awal-awal Islam misalkan ya, maka Anda akan seperti orang yang mencari kemuliaan dengan menggunakan mencari kemuliaan dengan hikmah ya, dengan mengikuti orang-orang yang disebut ahli hikmah ya. Ahli hikmah itu ya biasanya apa ya disebutnya, kalau di sini ahli hikmah itu orang yang punya ya gitulah ya, ahli hikmah mungkin sudah bisa dipahami. Fa inna ismul hakim soro yutlaqu ala tabib wasyair wal munajjim fi hadzal asr wa dzalika bil ghafla an tabdilil alfaz. Dan apa ya, fa inna ismul hakim, istilah atau nama ahli hikmah itu kemudian mengalami pergeseran gitu ya. Apa istilahnya, sedang nama ahli dipakai untuk, akhirnya ahli hikmah itu dipakai untuk tabib ya, untuk penyair, untuk ahli nujum, ini disebutnya
ahli hikmah ya. Kalau Anda ya sekarang mungkin banyak lah ya, dan itu disebabkan karena apa ya, karena bil ghaflah ya, karena keteledoran, kelengahan ya dari penukaran kata-kata, perubahan kata-kata. Lengah kenapa? Sebuah istilah itu ketika dibiarkan populer lalu akan menjadi istilah yang berkembang dan menjadi benar gitu ya. Kayak misalkan misalnya dulu ada istilah misalkan wanita tunasusila misalkan, lalu kemudian dirubah lagi menjadi pekerja seks komersial misalkan dan sebagainya. Ini adalah perubahan-perubahan kata kalau di dalam dunia kita, tetapi di dalam dunia yang lain pun juga ada perubahan. Orang-orang yang ahli nujum disebut ahli hikmah. Ahli nujum itu ya orang ahli perbintangan, orang-orang yang bisa ya mungkin bisa menghitung-hitung gitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh dimasukkan di ranah ahli hikmah gitu ya. Karena ahli hikmah itu biasanya orang-orang yang tekun dalam munajat kepada Allah lalu hikmahnya keluar. Tetapi ada orang-orang yang memang tujuan sesuatunya untuk menjadi masyhur atau menjadi sakti dan sebagainya. Nah, kalau kita mengenalnya menjadi itu disebutnya mungkin ada bahasan ahli hikmah. Maka dari konteks yang kita baca dari awal tadi sampai sekarang ini, bahwa kita memang tidak boleh menafsirkan atau merubah kata itu jauh dari pemahaman dasarnya atau pemahaman dohirnya. Janganlah kemudian juga menafsirkan Al-Quran itu demi tujuan tertentu, demi tujuan Anda. Misalkan Anda seorang ekonom lalu kemudian Anda seret semua ayat yang mendukung teori Anda. Lalu Anda seorang politikus, barangkali Anda akan seret itu ayat-ayat yang mendukung tujuan Anda dan sebagainya. Tetapi tidak membawa ayat-ayat yang lain yang barangkali Anda tidak suka. Ini juga tidak dibolehkan. Saya kira itu dalam pembahasan tentang janganlah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri, apalagi tidak didasari oleh kedalaman ilmu dan kemampuan berpikir yang panjang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.